Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arwinda Cahyarani Raharjo atau biasa dipanggil Ara. Jadi pada video kali ini saya akan membahas hasil refleksi saya dari video Pak Heri Wibowo dari video sesi memahami manusia 1 sampai 9. Disimak yang baik ya teman-teman. Dari video pertama sesi memahami manusia pertama, saya merefleksikan bahwa penting banget kita untuk memahami manusia secara objektif. Karena nih dasar kita memahami manusia itu dari kebijakan, pendidikan, dan cara kita memperlakukan orang lain. Maka dari situ kita sebagai akademisi harus terus berpikir kritis dan terus mencari teori atau kebijakan yang relevan agar membantu manusia berkembang lebih baik ke depannya. Oke, video yang kedua yang saya refleksikan adalah bahwa di video ini kita membahas tentang buku Agenda Psikologi Islam karya Fuad Nasori. Dalam buku ini banyak teori barat soal manusia yang ternyata belum bisa menyentuh sisi moral dan spiritual secara maksimal. Pendukung dari pernyataan ini ada Erich Fromm dari Amerika yang mengatakan bahwa manusia modern menghadapi suatu ironi. Mereka sukses mendapatkan suatu capaian, tetapi mereka tetap merasa kosong dan galau dalam jiwanya. Contohnya ada lansia yang kebutuhan fisik dan sosialnya udah tetap terpenuhi nih, tetapi mereka tetap ngerasa kosong sampai akhirnya banyak yang bunuh diri karena sisi batinnya tidak tersentuh. Maka dari itu kita butuh paradigma baru yang lebih lengkap dan menyeluruh untuk memahami manusia, terutama kalau kita mau menjadi bagian dari profesi yang tugasnya memberdayakan orang. Ingat ya teman-teman, before empowering others we must first become an empowered people. Oke, lanjut pada video ketiga, masih tentang sesi memahami manusia yang ketiga. Saya merefleksikan bahwa banyak teori lama atau teori barat yang belum bisa menjelaskan sisi manusia secara utuh nih, karena cuman fokus pada hal yang dilihat, padahal banyak sekali sisi manusia yang tidak terlihat, seperti spiritualitas atau hal batin. Jadi kita perlu cari dan kembangkan pendekatan baru yang lebih cocok untuk realitas sekarang. Nah, jadi teori-teori yang sudah tidak relevan akan digeser menjadi teori yang lebih relevan. Lanjut ke video keempat, masih tentang membahas sesi memahami manusia nih teman-teman. Di sini saya merefleksikan gimana teori-teori tentang manusia itu terus berkembang karena banyak yang belum bisa jelasin kenyataan hidup manusia secara utuh. Mulai dari psikoanalisis, behaviorism, atau humanistik, semuanya itu punya cara pandang masing-masing. Nah, contohnya kayak ada orang kaya tetapi dia tetap galau, atau ada orang sederhana tapi dia terlihat bahagia. Itu tuh masih belum bisa dijawab secara tuntas kenapanya. Nah, dari situ kita ada peluang nih buat ngembangin teori atau perspektif baru untuk yang lebih nyambung terhadap realita manusia. Nah, dari situ kita harus terus mencari dan menggali tentang pemahaman manusia. Oke, lanjut ke video kelima, masih tentang sesi memahami manusia nih teman-teman. Jadi di sini saya merefleksikan bahwa betapa pentingnya kita memiliki cara pandang kita terhadap hidup dan manusia. Cara pandang itu tuh kayak kacamata, gimana kita lihat dunia ya tergantung dari lensa yang kita pakai. Banyak ilmu dan pandangan hari ini masih bingung jawab pertanyaan kayak siapa kita, dari mana asal kita, kemana kita akan pergi, dan gimana seharusnya kita hidup. Nah, semua itu balik ke pandangan kita masing-masing. Makanya penting banget buat kita ngerti dan kritis terhadap worldview yang selama ini kita pegang. Oke, lanjut ke video yang keenam, di mana di video ini tuh membahas soal makna kebahagiaan dan keberfungsian sosial. Di sini intinya saya merefleksikan bahwa negara dan warganya harus sama-sama kerja bareng buat bikin semua orang hidup sejahtera. Nah, keberfungsian sosial itu maksudnya kemampuan orang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjalani peran sosial, dan menghadapi tantangan hidup. Supaya itu bisa tercapai, ada kondisi tertentu yang harus dibangun dulu. Nah, di video yang ketujuh ini kita bakal ngebahas lebih dalam lagi tentang gimana cara memahami manusia, khususnya dalam konteks Indonesia. Sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengharapkan Indonesia memiliki rakyat yang adil dan makmur. Maka adil dan makmur ini adalah sebuah upaya, sebuah aktivitas, sesuatu yang perlu diupayakan. Intinya, kita butuh teori, cara pandang tentang manusia yang cocok dengan budaya dan keyakinan kita, termasuk dari aspek spiritualitasnya. Nah, karena mayoritas negara Indonesia itu Muslim dan berpegang teguh pada agama, maka penting banget nih untuk para praktisi sosial memahami sisi spiritualitas, bukan cuma sisi biologis atau sosialnya aja. Filosofinya itu, manusia itu bukan hanya penyebab masalah, tetapi juga harus sebagai pemecah masalah. Nah, dari situ kita harus terus gali nih dan kembangkan teori yang relevan supaya pelajaran kita makin bermakna dan tepat.
Nah, pada video yang ke-8 ini, saya merefleksikan bahwa manusia itu harus melihat sudut pandang yang lebih luas. Gak cuma dari sisi rasional atau yang bisa dilihat saja, tapi juga dari sisi spiritual, terutama dalam konteks Indonesia yang mayoritasnya Muslim. Intinya, buat bisa benar-benar memahami dan memberdayakan manusia di sini, di Indonesia, kita juga harus paham konteks peradaban mereka. Nah, kata salah satu tokoh peradaban Muslim, yaitu Malik bin Nabi, peradaban itu gabungan dari manusia, alam, dan waktu yang dikatalisasikan oleh agama. Maka agama adalah satu unsur penting untuk membangun peradaban manusia. Jadi kalau kita mau membantu masyarakat nih, kita harus berfungsi dengan baik. Kita harus ngerti peran agama dan nilai yang dianut dalam membentuk cara hidup dan cara berpikir mereka. Nah, dalam video yang terakhir atau video ke-9, saya merefleksikan ada pendekatan fitrah dalam memahami manusia nih. Nah, ada ayat Quran yang menjelaskan tentang fitrah. Salah satunya ada ayat surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Selaras dengan ayat itu, maka Prof. Dr. Muhammad Yasin mengeluarkan karya yang berjudul Fitrah, The Islamic Concept of Human Nature. Dalam karya tersebut menjelaskan bahwa fitrah merupakan innately predisposed to know God and to do good. Maka inilah sesuatu yang terdapat pada dalam diri manusia, untuk kemudian manusia tersebut mampu mengenal penciptanya dan mampu melakukan hal-hal yang baik. Nah, intinya nih, menurut Quran, manusia itu lahir dalam keadaan suci, tanpa dosa, dan sudah mempunyai insting buat mengenal Allah dan cenderung melakukan kebaikan. Jadi, memahami manusia itu cuma perlu melihat dari sisi fitrahnya, bukan cuma fisik atau pikirannya aja, tapi juga jiwa dan spiritualitasnya. Nah, segitu dulu pemahaman refleksi dari video pertama sampai ke-9. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih.